Halo, perkenalkan nama saya Susana Jumartini Bulu, NIM 2022 210129. Saya dari kampus Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Saya jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem administrasi negara. Jadi pembahasannya adalah hakikat Indonesia baru. Reformasi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh segelintir orang saja, tetapi dalam arti hanya mereka yang sedang berkuasa baik di pihak eksekutif maupun di pihak legislatif. Akan tetapi hendaknya juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap pilihan hendaknya dipertimbangkan untung ruginya masyarakat dari berbagai segi saksama. Bukan hanya dalam segi ekonomi dan politik saja, tetapi juga dari segi budaya, agama, moral, adat istiadat, hukum, dan sosial. Jadi, tidak ada yang merugikan. Nah, akan yang memperjelas keterangan tentang yang pertama itu ada hubungan legislatif dan eksekutif, yang kedua keseimbangan administrasi negara, yang ketiga ideologi, dan yang terakhir filsafat administrasi negara. Jadi, hubungan legislatif dan eksekutif itu ialah sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan masyarakat. Legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai anggota parlemen, karena parle berarti bicara. Parle berarti bicara. Nah, akibatnya pelanggaran pemerintahan. Misalnya, korupsi yang menggelapkan uang negara, terjadi kolusi yang memenangkan tender pihak tertentu yang melakukan uh, peryogokan ya, yang melakukan peryogokan, dan terjadi nepotisme yang memilih keluarga mereka yang tidak berbakat dalam mengisi jabatan lowongan dalam pemerintahan. Dan di sini saya akan mempertunjukkan gambar yang akan memperjelas hal tersebut. Ialah Nah, jadi hubungan legislatif yang kuat dengan eksekutif yang lemah. Jadi, dari gambar tersebut bahwa dalam pembangunan politik yang semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Jadi inilah yang terjadi di akhir-akhir ini di negara kita yang sejarah diletuskan dalam era keterbukaan. Para anggota legislatif hampir setiap saat menguji pemerintah, itu pun karena mereka didesak oleh demonstrasi yang tidak henti-hentinya di berbagai daerah. Nah, sebaliknya bila dibandingkan dengan keadaan sebelum reformasi, ketika pihak eksekutif mengebiri legislatif, karena ada anggota legislatif adalah istri dan anak aparat eksekutif yang tidak mungkin mengkritik kepala rumah tangganya, sehingga pihak legislatif dikenal dengan istilah 7D, yaitu datang, duduk, diam, duit, dengan dengkur, dosa. Nah, artinya anggota hanya berdiam diri saja selama sidang tersebut memperoleh honor yang lumayan besarnya. Nah, di sini juga saya akan mempertunjukkan gambar legislatif dan eksekutif. Ini biar jelas. Nah, jadi gambar tersebut di atas terlihat bahwa di berbagai daerah baru berkembang, pembangunan ekonominya terkadang berisiko terhadap terkebirinya. Nah, kita lanjut keseimbangan administrasi negara. Maka hendaknya pemerintah, baik badan eksekutif maupun badan legislatif di daerah, harus menyeimbangkan pemerintahannya. Dan di sini kami mempertunjukkan gambarnya, yaitu
keseimbangan administrasi negara. Nah, dari gambar di atas terlihat bahwa pemerintah harus menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Nah, bila kiri-kirian akan berisiko terinani, yaitu demi nasionalisme, demi efektivitas, demi hukum, dan demi konsensus nasional. Oleh karena itu, maka pihak eksekutif yang diutamakan itu adalah baik dalam menertibkan masyarakatnya maupun dalam menerapkan aturan daerah. Nah, sebaliknya ya. Dan bila ke kanan, yaitu demi mendengar pendapat orang lain dan demi demokratisasi, maka risikonya akan terjadi konflik antara pendapat berbagai golongan karena masyarakat terdiri dari begitu banyak selera, kepentingan, dan cita-cita rasa. Nah, inilah yang kemudian dianggap anarkis. Kita lanjut, ideologi dunia. Secara global, inilah yang sedang dipersoalkan saat ini bukan saja di negara kita Republik Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia, yaitu antara dua kutub bersama sosialisme, komunisme di satu pihak itu dan liberalismenya, kapitalisme di lain pihak. Nah, saat ini pakar sedang menghitungkan munculnya paradigma ketiga, yaitu paradigma yang menyeimbangkan antara kekuasaan dengan pelayanan. Sebagai contoh, kekuasaan hanya diberikan untuk mengantisipasi keberadaan dekadensi moral, sedangkan pelayanan dimaksudkan untuk yang baik dan benar. Paradigma jalan tengah inilah yang disebut sebagai ideologi Islam. Nah, kita lanjut, filsafat administrasi negara. Munculnya pemisahan antara logika, etika, dan estetika tersebut akan disampaikan di gambar ini. Di sini saya akan mempertunjukkan gambarnya biar lebih jelas. Ini sudah jelas. Nah, gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa aparat pemerintahan baik di kantor bupati, apakah yang bersangkutan adalah bupati sendiri, wakil bupati, sekwilda, para asisten sekwilda, para kepala bagian, para kepala subbagian di pihak eksekutif, komisi, para ketua fraksi, ataupun anggota biasa, maka mereka yang perlu mendialektiadakan dirinya sebagaimanapun gambar tersebut di atas. Jadi, pemerintahan daerah hendaknya menggali potensinya masing-masing dalam mengisi otonomi daerah dewan ini. Nah, negara kalau perlu belajar dari selain yang sudah maju atau bahkan dari negara lain bila memungkinkan, terutama potensi pariwisata yang sedang memang sudah diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan keberadaannya. Oke, baik, terima kasih karena pemaparan materinya sudah selesai dan akhir kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.